Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia, orang, sosok yang telah berusaha memerdekakan manusia dalam makna merdeka yang sesungguh-sungguhnya, merdeka dari kemusyrikan, merdeka dari kekafiran, dan merdeka dari kejahilian atau kebodohan. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memanfaatkan kesempatan kita dalam bentuk merdeka. Kita manfaatkan kemerdekaan kita ini untuk senantiasa menggunakan yang telah Allah berikan kepada kita, yakni kemampuan berpikir. Jadi umat Islam itu harus berusaha menjadi manusia yang paling cerdas, manusia yang paling pintar, manusia yang mengalahkan manusia-manusia yang lain di muka bumi ini. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, para ahli menyebutkan bahwa manusia itu adalah hayawanun nati'. Hayawanun nati', manusia itu adalah hewan yang berpikir. Jadi harga kita sebagai manusia itu tergantung dari bagaimana kita berpikir, tergantung dari bagaimana usaha kita untuk berpikir, tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan potensi yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa berpikir. Hadirin jemaah-jemaah yang berbahagia, oleh karena itu dalam ayat yang tadi misalnya dikatakan bahwa Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang cerdas, itu pasti Allah akan tinggikan derajatnya. Jadi kita itu sesungguhnya tergantung daripada tingkat kecerdasan kita. Level bahagia kita itu tergantung daripada kecerdasan kita. Level apapun di dalam diri kita tergantung daripada sesungguhnya adalah kecerdasan kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bahkan dalam keterangan lain dikatakan bahwa dalam hadis, meskipun ini ada yang mengatakan dhaif, bahwa orang yang beribadah berpikir itu pahalanya lebih baik dari ibadah 60 tahun. Ya, meskipun ini dikritik, kelihatannya ini hadisnya tidak begitu sahih, tidak sahih ya. Jadi orang yang berpikir ini sebetulnya maknanya apa? Ingin menunjukkan bahwa nilai berpikir itu tinggi. Jadi kalau kita senantiasa banyak merenung, berpikir, nah itu
itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an disebut dengan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin likulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Termasuk dalam sholat. Tinggi rendahnya sholat itu tergantung berpikir kita. Kalau kita khusyuk dalam sholat, maka akan tinggi. Kalau kita sholat baru sekedar memenuhi kewajiban, maka juga tidak akan tinggi. Maka di dalam satu kisah juga dikatakan bahwa satu waktu setan itu melihat ada orang sholat di satu masjid dan ada orang yang tertidur. Kemudian setan lari ketakutan. Ketika ditanya, wahai setan, kenapa kamu berhenti mengganggu? Ada 2 orang di dalam masjid itu. Kata setan, saya takut kepada orang yang sedang tidur. Lalu ditanya lagi, kenapa Anda takut kepada orang yang sedang tidur? Karena orang yang sedang tidur itu tidurnya pakai ilmu, tetapi orang yang sholatnya tidak pakai ilmu. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ini tentunya menarik bahwa umat Islam itu betul-betul diarahkan agar senantiasa senang mencari ilmu. Ada dalam keterangan lain, hadis lain dikatakan bahwa duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih baik dari 1000 menjenguk orang sakit, 1000 menjenguk mengantar jenazah, 1000 rakaat sholat sunnah. Nah, ini ada juga hadis yang bilang begitu. Artinya apa? Artinya memang berpikir mencari ilmu itu memang pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi seorang muslim dari sejak ia dalam buayan sampai dengan dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Jadi tidak ada batasan seorang saya sudah tua, saya sudah berumur untuk tidak mencari ilmu. Maka itu tidak ada alasan. Semua orang Allah Subhanahu wa taala betul-betul ditegaskan untuk senantiasa kita itu mencari ilmu, dan di dalamnya adalah kemampuan untuk berpikir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi kita itu harus senantiasa menggunakan pikiran kita. Harus senantiasa menggunakan apapun yang Allah berikan untuk kita untuk senantiasa berpikir. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi berpikir itu sungguh suatu hal yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menantang kepada umatnya, kepada umat Islam, bahkan kepada seluruh manusia. Kalau seandainya bisa, silakan, bisa membuat ayat seperti Al-Quran, gitu ya. Bisa membuat satu surat seperti Al-Quran. Kalau seandainya mampu, dipersilahkan. Itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan in kuntum ta'lamun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Fa illan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijaratu u'iddat lil kafirin. Allah tantang. Kalau seandainya bisa, silahkan. Gitu ya. Kalau seandainya bisa melawan Al-Qur'an, melawan ayat-ayat Allah, silahkan. Jadi memang dibebaskan bagi kita kalau bisa. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada yang mampu.
membuat seperti ayat yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, ya ma'syaral jinni in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada dalam Quran surat Ar-Rahman. Itu kita itu betul-betul diberikan kebebasan untuk berpikir terus, agar kita senantiasa berpikir tentang ayat-ayat Allah, tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu maka Allah menyampaikan misalnya yang pertama betapa pentingnya berpikir dalam Islam. Misalnya Allah dalam Al-Quran surat Thaha dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur rabbi zidni ilma. Itu adalah doa agar ditambahkan ilmu. Artinya memang kenapa ilmu? Karena ilmu itu sangat luar biasa. Jadi semua itu tergantung ilmu. Kemajuan tergantung ilmu, kesalehan tergantung ilmu. Bahkan untuk mencapai surga, ridho Allah juga harus pakai ilmu. Tidak bisa asal berbuat baik tidak pakai ilmu. Harus pakai ilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang kedua, kemerdekaan berpikir adalah fondasi untuk inovasi dan kemajuan. Jadi umat Islam ini dibebaskan untuk berpikir, harusnya yang paling maju itu kita ya. Meskipun ada banyak yang hebat di antara umat Islam, banyak di dunia ini ya, alhamdulillah dalam inovasi, dalam kemajuan, tapi harus terus ditambah lagi. Jangan sampai umat Islam atau generasi-generasi kita ke depan selalu menjadi pengikut, selalu menjadi konsumen. Ke depan mudah-mudahan anak cucu kita ini adalah generasi inovatif, generasi yang berilmu, generasi yang maju, dan mereka itu menjadi panutan dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk di dalam politik. Jangan sampai umat Islam di dunia ini selalu kalah di dalam politik. Padahal jumlah umat Islam ini paling banyak, kedua di dunia, tetapi sangat mudah sekali umat Islam itu diadu domba. Kenapa demikian? Disebabkan salah satunya adalah kemampuan berpikirnya yang masih rendah. Di antaranya banyak yang masih rendah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka ada seorang pakar mengatakan bahwa umat Islam itu hebat. Kelemahannya adalah bahwa umat Islam itu tidak bertauhid, tidak bersatu di antara satu dengan yang lain. Kalau seandainya umat Islam itu bersatu, mudah untuk membuat apapun, mudah untuk menciptakan kebaikan apapun. Tetapi karena kita kadang-kadang sulit untuk disatukan, maka kadang-kadang kita itu gampang sekali diadu domba, gampang sekali disesatkan, gampang sekali kita itu dibodohi oleh orang lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu maka umat Islam adalah umat yang senantiasa harus berpikir. Di dalam ayat lain dikatakan misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Mengubah itu dengan cara apa? Tentu yang pertama adalah dalam hal berpikir. Manusia harus mengubah cara berpikirnya agar senantiasa dia akan mengubah dalam berbagai hal. Kalau seandainya umat Islam ini mampu mengubah pola pikirnya, orangnya cerdas-cerdas, tentu akan betapa menciptakan keindahan dan kemajuan yang berbahagia, yang luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, selain menciptakan kemampuan berpikir, umat Islam diarahkan juga untuk menciptakan
nilai-nilai Islam di dalam kehidupannya. Jadi dalam berpikir juga dia harus menciptakan bagaimana menciptakan dan menumbuhkan akhlak di kalangan masyarakat. Dengan cara apa? Dengan cara yang cerdas. Bagaimana membangun umat yang berakhlak tetapi dengan cara-cara yang luar biasa. Jadi dengan cara-cara yang tidak sadar tetapi diikuti oleh masyarakat. Sama seperti lawannya saat ini, misalnya betapa orang mendakwahkan misalnya game. Orang begitu sangat senang bermain game tanpa harus disuruh, tanpa harus dipaksa. Ke depan umat Islam kalau seandainya mampu berpikir yang hebat, maka satu waktu dia akan menciptakan bagaimana caranya agar umat ini berakhlak, agar manusia ini berakhlak tanpa adanya suruhan, tanpa adanya paksaan, seperti dakwah-dakwah dalam tanda kutip kepada keburukan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan bangsa kita. Marilah kita gunakan kemerdekaan itu, diantaranya adalah kemerdekaan kita untuk belajar, menumbuhkan keinginan untuk belajar kepada generasi-generasi kita, sehingga insya Allah dengan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, kemauan untuk belajar ke depan, maka umat Islam itu akan betul-betul menjadi umat yang terdepan. Umat Islam akan menciptakan suatu hal yang sangat luar biasa, kemajuan dalam berbagai hal, termasuk di dalam menciptakan akhlak karimah di kalangan masyarakat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa ijtinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabatul qurabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzihhum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidalatil islam bi hidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.